Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Siti Nur Aziza akan kembali mensimulasikan rangkaian yang akan saya buat, yaitu rangkaian ini adalah tipe ketiga dan tipe keempat dari op-amp. Nah, tipe ketiganya adalah tipe adder, dan yang tipe keduanya adalah tipe subtraktor. Nah, langsung saja kita akan merangkai tipe yang ketiga, yaitu tipe adder. Kita buka LTSpice. Nah, terlebih dahulu kita harus menyiapkan komponen-komponen yang akan digunakan. Ada op-amp 2, V1 sebagai VCC, V2 sebagai VEE, ada 3 buah resistor, R1, R2, dan R3 sebagai RF. Kemudian ada V3 dan V4 sebagai input. Nah, karena ini rangkaian adder, maka harus lebih dari satu input. Makanya ada V3 dan V4. Untuk V1 sebesar 15 volt. V2 karena ini sumber tegangan negatif, sebenarnya ini adalah min 15 volt. Kemudian V3 dan V4 karena tegangan input, jadi dirubah ke sinusoidal. Bisa offsetnya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kHz. Untuk V4 juga sama, berubah ke tegangan sinusoidal, offsetnya 0, amplitudenya 1, frekuensinya 1 kHz. Oke. Untuk lebih memudahkan merangkai, kita atur posisinya terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita hubungkan dengan wire. Oh, kita belum merubah R1, R2, dan R3-nya. Kita samakan R1-nya itu sebesar 1 kΩ, R2 juga sebesar 1 kΩ, dan RF pun sama sebesar 1 kΩ. Oke, setelah itu kita hubungkan dengan wire. Terlebih dahulu kita hubungkan op-amp dengan V1 dan V2 karena ini merupakan power supply. Setelah itu kita hubungkan RF dengan op-amp. Nah, untuk pakai yang satunya lagi kita hubungkan dengan output dari op-amp. R1 kita hubungkan dengan R3. R2 pun sama, kita hubungkan. V3 kita hubungkan dengan R1. V4 kita hubungkan dengan R2. Nah, setelah semuanya sudah dirangkai, kita tidak lupa harus menghubungkan dengan ground. Kita hubungkan dengan wire. Groundnya masih kurang, di sini harus ada ground. Hubungkan dengan
background. Oke, setelah semuanya sudah dirangkai, karena kita akan mengubah rangkaian ini menjadi seperti rangkaian yang sebelumnya, yaitu LM741, maka kita harus mendownload filenya. Nah, filenya kita sudah download karena kemarin sudah dipakai, terus diekstrak. Kemudian file yang tadi di LTSpace ini kita simpan terlebih dahulu. Kita di file yang sama dengan tadi file MOD dari LM741. Kita namakan dengan header. Nah, kemudian kita klik space directive. Karena rangkaian yang akan dirubah menjadi LM741 MOD, kita klik .include LM741.mod. Klik, simpan di sini. Kemudian nama OPAM2 kita rubah menjadi nama dari LM741 ini dengan cara kita klik, kita buka library-nya dengan cara klik open wide, terus klik notepad. Nah, ini adalah namanya LM741_NS. Kemudian kita rubah nama ini menjadi di OPAM2. Oke. Karena kita akan meninjau output dari OPAM, kita harus menandainya dengan cara memberi nama vout. Oke, setelah semuanya sudah terangkai, kita bisa merunningnya. Klik running, untuk waktunya kita tentukan 20 milisecond. Klik running. Oke. Ini kita tentukan waktunya 20 milisecond. Nah, yang akan kita tinjau adalah input dan output. Untuk input ada input 1 di V3, input 2-nya ada di V4. Kita bisa lihat, kita tinjau V3. Nah, inputnya ini sebesar 1 volt. Puncaknya 1 volt dan lembahnya minus 1 volt dengan periode 1 milisekund. Kemudian kita akan meninjau V4. Nah, ini juga sama karena inputnya tadi kita samakan. Inputnya ini sebesar 1 volt juga. Kemudian kita akan meninjau di output. Nah, di output ini kita bisa lihat tegangannya ini sebesar 2 volt dan lembahnya juga sebesar 2 volt. Nah, untuk fasenya sendiri itu berbeda dari input, fasenya itu 180 derajat. Nah, untuk tegangan dari outputnya sendiri itu kita bisa tentukan minus dalam kurung V1 ditambah V2. Selanjutnya kita langsung ke rangkaian yang kedua, yaitu tipe keempat dari op-amp, yaitu rangkaian subtraktor atau pengerang. Nah, untuk komponennya sendiri sedikit berbeda dari yang tadi. Ada op-amp 2
V1 sebagai VCC, V2 sebagai VEE, kemudian ada 4 buah resistor, dan V3 dan V4 sebagai input tegangan. Nah, V3 ini sebagai input tegangan 1 dan V4 ini sebagai input tegangan 2. Kemudian untuk V1 ini kita tentukan besarnya sebesar 15 volt, V2 sebesar 15 volt. Nah, untuk resistor kita samakan jadi 1 kilo ohm. Satu sebesar 1 kilo ohm. Kemudian R2 juga sama sebesar 1 kilo ohm. R3 juga sama sebesar 1 kilo ohm. R4 juga sebesar 1 kilo ohm. Nah, untuk V3 dan V4 kita rubah menjadi tegangan sinusoidal. Jadi offsetnya sebesar 0, amplitudenya 1, frekuensinya sebesar 1 kHz. Nah, untuk tegangan input yang kedua sama juga dirubah menjadi tegangan sinusoidal. DC offsetnya 0, amplitudenya kita tentukan menjadi 4, frekuensinya sebesar 1 kHz. Untuk lebih memudahkan merangkai, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita hubungkan rangkaian ini menggunakan wire. Hubungkan dulu op-amp dengan V1 dan V2. Kemudian R4 ini sebagai RF kita hubungkan dengan op-amp. R2 kita hubungkan dengan op-amp. R3 juga sama kita hubungkan. Kemudian V4 kita hubungkan dengan R2 dan V3 kita hubungkan dengan R1. Nah, tidak lupa untuk memasangkan ground. Lalu hubungkan dengan wire. Setelah itu rangkaian ini juga dirubah menjadi LM741. Maka kita akan menginclude-nya dengan .include LM741.mod. Klik OK. Kita simpan di sini. Kemudian nama dari op-amp 2 kita rubah menjadi LM741_NS.
Oke. Nah, karena V3 ini sebagai input yang ke-1, jadi kita rubah V3 ini menjadi V input 1. V input 1. Kemudian ini juga dirubah menjadi V input 2. Oke. Ini V input. Nah, setelah itu kita bisa merunningnya. Kita tentukan waktunya sebesar 10 milisecond. Nah, yang akan kita tinjau seperti biasa adalah input dan outputnya. Untuk V input 1 kita akan meninjau 3 buah tegangan. Yang pertama adalah V input 1, yang kedua adalah V input 2, kemudian yang ketiga adalah V outputnya. Kita harus mengubahnya menjadi 3 grafik. Oke. Untuk grafik yang pertama, kita tentukan V input 1 inputnya sebesar 1 volt dan puncak amplitudenya ini sebesar 1 volt, terus lembahnya juga sebesar minus 1 volt. Kemudian V input 2, maaf, ada kesalahan. Oke. V input 2 kita bisa lihat sebesar 4 volt karena kita tadi mengubahnya sebesar titik puncaknya sebesar 4 volt atau puncaknya sebesar 4 volt dan lembahnya sebesar min 4 volt. Kemudian kita cek tegangan outputnya. Untuk tegangan outputnya, nah kita bisa lihat menjadi tegangannya sebesar 3 volt dan lembahnya juga sebesar minus 3 volt. Nah, karena ini merupakan subtraktor atau pengurang, maka V-nya ini dapat ditentukan dengan mengurangi nilai V input 2 dikurangi V input 1. Mungkin pada video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.